Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang state management. Dua metode yang akan dibicarakan adalah cookie dan session. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep state beserta peranannya. Anda juga diharapkan untuk mampu memanajemen state, baik menggunakan metode penyimpanan di sisi klien maupun di sisi server. Ada 3 subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini. Yang pertama adalah motivasi dari perlunya state dalam aplikasi web. Kemudian kita akan membicarakan metode untuk memanajemen state, baik yang disimpan di sisi klien maupun di sisi server. Mari kita mulai. Kita akan kilas balik sedikit mengenai protokol HTTP HTTPS. Perlu diingat bahwa protokol ini bekerja dengan siklus request response. Jadi klien mengirimkan request, lalu si server mengirimkan response. Dan prosesnya itu menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Ingat bahwa setiap siklus komunikasi itu independen satu dengan yang lain. Setiap satu request akan menghasilkan satu respons. Lalu request yang berikutnya akan menghasilkan respons yang lain yang tidak berelasi dengan request sebelumnya. Di sini harus diingat bahwa protokol HTTP tidak menyediakan sarana untuk menyimpan state, tidak menyimpan kondisi terakhir dari interaksi atau komunikasi antara klien dengan server. Meskipun tidak memberikan sarana penyimpanan, namun protokol ini memberikan keleluasaan sedemikian rupa sehingga state masih bisa disimpan, namun di sisi server atau di sisi klien, tapi tidak di atas protokolnya. Jadi penyimpanan diberikan atau menjadi tanggung jawab klien atau menjadi tanggung jawab server, tergantung dari web application-nya. Pertanyaannya adalah, apa itu state? State adalah nilai yang diasosiasikan pada sebuah user. Konteksnya di sini, user ini adalah user agent, sebuah klien, sebuah instance browser. Jadi kalau Anda misalnya punya browser, terus Anda buka sebuah aplikasi web, nah Anda akan dianggap sebagai seorang user, yang berinteraksi melalui user agent. User agentnya siapa? User agentnya ini adalah browser. Nah, bagaimana dengan browser yang ada fitur incognito? Mungkin Anda pernah dengar ya, incognito. Itu akan dipandang sebagai klien yang berbeda dari browser yang tidak incognito. Jadi kalau Anda buka sekali dua, yang satu normal, yang bukan incognito, satu incognito, maka akan dipandang ada dua klien yang berbeda. Dalam suatu interaksi antara seorang user dengan web application, tentu melalui user agent ya, melalui browser, melalui klien, itu bisa saja terbentuk satu atau lebih state, atau bisa saja tidak terbentuk state, tapi di zaman now mostly akan meng-create state. Contoh misalnya, ketika kita mengakses sebuah web jual beli, ya, jadi e-commerce. Di sana biasanya yang kita lakukan adalah autentikasi. Kita login dulu ke dalam sistem. Ketika kita login ke dalam sistem, ada sebuah state yang terbentuk, yaitu saya sudah login. Itu satu state. Kemudian state yang lain apa? Siapa nama saya? Username saya siapa? Nah, itu biasanya juga membentuk suatu state. Kemudian ketika kita pilih-pilih barang, kita masukkan ke dalam shopping cart ya, kita masukkan ke keranjang gitu ya. Nah, keranjang itu kadang-kadang juga diimplementasikan dalam bentuk state. Ya, jadi nambah satu itu kan state. Sekarang saya sudah nyimpan di shopping cart saya 5 buah barang, itu state. Nah, itu harus disimpan, harus di manage. Pertanyaannya adalah, mengapa sih kita perlu memanage state? Jawabannya cuma satu, kita ingin pengguna web kita untuk mendapatkan the best user experience. Ada 3 poin penting. Yang pertama, untuk men-track apa yang sudah terjadi.
Misalnya kita pergi ke sebuah e-commerce, kemudian saya ingin ngerakit PC misalnya. Saya mau beli misalnya mau beli RAM, mau beli SSD, mau beli mainboard atau motherboard, kemudian saya mau beli CPU dan lain sebagainya. Biasanya di sana hal pertama yang akan dilakukan adalah melakukan autentikasi. Kita login dulu. Nah, untuk login kita biasanya butuh username password ya. Anggap saja seperti itu. Kita masukkan username password, kemudian si e-commerce akan memeriksa, oh ya ini benar nih, match gitu ya. Maka di sana ada suatu state yang terbentuk, yaitu login. Saya sudah login, saya sudah terautentikasi. Itu satu state, ya. Kemudian itu harus di-track ya. Saya sudah saya sudah login, kemudian username saya siapa, kemudian nama saya siapa, kemudian alamat saya di mana, gitu itu sudah ter-track. Oh ya, ini usernya udah login, oke saya akan menyimpan beberapa data atau informasi dasar yang harus saya manage gitu ya. Kemudian ada yang membutuhkan temporary data. Misalnya ketika Anda mau beli komponen PC misalnya. Waktu kita mau beli komponen PC, kita kan pilih satu-satu ya. Oh ini CPU-nya saya mau yang ini. Mainboard-nya atau motherboard-nya saya pilih yang ini. RAM-nya saya pilih yang ini. Nah itu kan temporary data semua itu. Jadi temporary data ini juga suatu state yang harus di-manage, yang harus disimpan sementara. Nanti kalau saya batal ya bisa aja dihapus. Ya. Misalnya setelah seminggu nggak dibeli ya hapus nggak apa-apa. Itu temporer. Terus poin yang ketiga adalah personalisasi. Contoh personalisasi adalah pemilihan bahasa pada web. Jadi misalnya kalau suatu web itu by default bahasa Indonesia, bisa saja di sana ada pilihan untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu contoh personalisasi. Jadi disimpan state-nya. Ternyata si Mario ini maunya bahasanya Inggris. Dia nggak cocok dengan bahasa Indonesia, misalnya begitu. Jadi itu adalah alasan mengapa kita perlu melakukan manajemen state. Meskipun protokol HTTP/HTTPS tidak menyediakan sarana untuk penyimpan state, tapi tidak berarti protokol ini anti dengan state. Tidak, dia tetap memungkinkan state itu bisa di-create dan bisa ditransmisikan. Jadi bukan berarti kalau HTTP/HTTPS itu tidak menyimpan state, dia tidak support sama sekali dengan hal-hal yang berbau state. Tentu tidak begitu. Jadi untungnya protokol ini masih cukup robust dan mengizinkan state itu untuk bisa di-create dan bisa ditransmisikan. Ya tentu saja antara user dalam hal ini konteksnya adalah user agent dengan web servernya. Ada dua cara untuk melakukan state management menurut RFC 6265 ini standarnya. Yang pertama, state disimpan atau di-manage oleh server menggunakan yang namanya session. State juga bisa di-manage oleh client atau dalam konteks ini user agent atau kita biasa bilang browser. Nah, kalau manajemen state menggunakan atau di sisi klien atau dilakukan oleh klien itu menggunakan yang namanya cookies. Bisa juga untuk manajemen state kita menggunakan kedua metode tersebut. Bisa menggunakan session yang dikombinasikan juga dengan cookies. Kita akan mulai dari metode manajemen yang pertama di mana state di-manage oleh klien atau user agent atau browser. Di sini metode yang kita pakai disebut dengan cookie. Cookie adalah data yang disimpan di browser. Bentuknya adalah key value pair atau sepasang key dan value. Jadi key ini sebagai identifier, sementara value itu ya apa yang mau disimpan, data apa yang mau disimpan, state apa yang mau disimpan. Ada beberapa hal yang harus diingat mengenai cookie. Yang pertama, key-nya itu harus unik atau identifier-nya harus unik. Kemudian panjang dari data yang ada di cookie itu sebaiknya pendek karena space-nya sedikit dan nanti akan ada dampaknya juga
terhadap overhead dari transmisi data. Berikutnya, karena data atau state disimpan di sisi klien, di sisi browser, di mana ada kemungkinan browser tersebut tidak hanya digunakan oleh satu orang, mungkin ganti-gantian gitu ya. Habis ini papa, habis itu mama, habis itu anaknya, habis itu tas siapa-siapa gitu ya. Contohnya di warnet misalnya, itu kan semua orang bisa pakai ya. Nah, karena banyak pengguna yang pakai browser yang sama, maka ada kemungkinan terjadi security issue. Misalnya ada pencurian cookie, yaitu dulu sempat terjadi ya. Itu contoh kasusnya. Maka data yang ada di dalam cookie itu sebaiknya dienkripsi sehingga tidak langsung bisa kelihatan value-nya. Oh, username-nya ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada yang sensitif, jadi harus dienkripsi sebaiknya. Kemudian cookie itu punya expiration time, ada waktu expirednya, kapan dia expired ya. Bisa sehari, bisa semenit, bisa seminggu, ya terserah ya, tergantung dari kebutuhan. Ingat bahwa sebuah cookie atau sebuah state yang disimpan dalam cookie, dalam bentuk cookie, itu disimpan di dalam internal browser, jadi dalam user agent. Nah, bagaimana bisa disimpan di situ? Jawabannya adalah karena diperintahkan oleh web server. Jadi si web server dari application server dari web application yang dia gunakan itu memerintahkan browsernya untuk meng-create cookie. Nah, pada saat web server itu memerintahkan browser untuk meng-create cookie, si web server itu menambahkan perintahnya ya, menambahkan perintah pada HTTP response keyword ini, perintahnya ya, set cookie. Jadi dia akan meng-create sebuah set cookie entry di dalam HTTP header, HTTP response header. Di sana ditambahkan informasi nama cookie-nya, nama dari identifier cookie-nya, kemudian value dari cookie tersebut. Jadi formatnya kira-kira seperti ini. Jadi untuk meng-create sebuah cookie akan ada set cookie entry, namanya set cookie entry. Kemudian di sana akan ada nama dari state-nya, nama dari cookie-nya nanti, kemudian value dari state-nya atau value dari cookie, kemudian bisa disertai dengan atribut-atribut yang lain. Nah, atribut-atribut ini kalau ada multiple ya, itu akan diberikan separator titik koma. Nanti yang paling terakhir tidak diberikan separator titik koma. Jadi yang terakhir ya kosong aja gitu. Nah, kita akan lihat kira-kira seperti apa flow-nya. Berikut ini adalah flow dari bagaimana sih interaksi antara user agent atau client atau browser dengan server, atau dalam hal ini konteksnya adalah web server yang menghosting application web application kita. Pertama, si klien akan meng-create sebuah request menuju ke resource yang namanya /index.php, kemudian menggunakan protokol HTTP 1.1, kemudian hostnya sedemikian, kemudian body payloadnya kalau ada ya mungkin disertakan di situ. Tapi di sini konteksnya nggak ada, kita nggak penting melihat bodinya, kita hanya lihat headnya. Kemudian setelah ditangkap oleh web server akan membaca requestnya, kemudian melihat apakah ada cookie yang disertakan. Ingat, cookie itu di-manage oleh klien, jadi si klien yang menyimpan. Nah, supaya si server tahu, tentu si klien harus mengirimkan cookie-nya. Nah, kebetulan di sini belum ada cookie-nya, jadi ketika dibaca, ada nggak cookie-nya? Oh, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ya kemudian dia melakukan sesuatu, gitu. Kemudian dia bisa saja fetching data dari database, kemudian dia akan create response, ya, generate response. Nah, disinilah ketika si server ingin agar si browser menyimpan state, si server akan memerintahkan dengan cara menambahkan di sini contohnya dua buah set cookie entry ya. Jadi set cookie entry yang pertama itu namanya sesID, kemudian value-nya ya XSS entah apa gitu ya. Kemudian di situ ada tambahan atribut yaitu path. Path-nya adalah slash, kemudian set cookie entry yang kedua itu
uh, nama cookie-nya atau nama state-nya adalah language, itu maksudnya. Kemudian value-nya adalah in US, jadi bahasa Inggris Amerika, gitu ya. Itu contoh. Kemudian ada second atributnya path untuk set cookie entry yang kedua. Nah, kemudian header ini tadi masih headernya, itu headernya. Kemudian kalau bodinya ya bisa saja halaman web. Kemudian HTTP response ini akan dikirim ke klien. Kemudian klien akan membaca, kemudian klien akan menampilkan, gitu ya. Kemudian si web user ini akan ngeklik sesuatu, misalnya ngeklik link misalnya ya. Kemudian link ini mengenerate sebuah request. Requestnya adalah ya get request. Kemudian resource-nya adalah /about.php, lalu menggunakan protokol HTTP 1.1, hostnya masih sama. Kemudian di sana ada cookie. Nah, cookie ini ada di dalam browser. Maka kalau browser ingin mengirimkan state yang dia simpan ke si server, dia akan menambahkan cookie entry di HTTP request. Ini contohnya ya, cookie sys id sekian 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 sekian, kemudian value yang kedua atau state yang kedua ya. State yang kedua menggunakan separator titik koma juga ya, titik koma, kemudian key-nya lalu value dari state yang kedua. Kemudian ini akan dikirim ke server ya, ke web server. Kemudian sampai di web server, balik lagi akan dibaca request-nya, kemudian akan dibaca apakah ada cookie yang tersimpan. Jawabannya bukan ada cookie yang tersimpan. Apakah ada cookie yang disertakan? Jawabannya yes, ada. Ada berapa? Ada 2. Key-nya adalah sys id dan length. Kemudian value-nya adalah sekian 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 untuk sys id, lalu ada in/us untuk key length. Nah, setelah itu dia akan melakukan pemrosesan tuh. Nah, misalnya karena session ID-nya sekian, dia melakukan sesuatu. Karena language-nya sekian, ya yang ditampilkan ya bahasa Inggris lah, jangan pula bahasa Indonesia. Karena sudah dikasih tahu ya, saya language-nya English, gitu. Ini kan contoh personalisasi. Kemudian akan di-create HTTP response, ya, di-create gitu ya. Kemudian dikirimkan ke client, ke browser atau ke user agent. Nah, kalau misalnya di sini si server ingin mengupdate sys id atau mengupdate length, ya dia tinggal kirim ulang. Dia akan kirim ulang dengan menggunakan set cookie entry, cuman bedanya adalah menggunakan nama key yang sama, sehingga si browser akan mereplace ketika ada key yang sama. Jadi akan di-replace dengan data yang baru. Kira-kira seperti itu. Berikut ini adalah daftar atribut yang bisa Anda konfigurasi pada cookie. Yang pertama, name value itu wajib sifatnya, bentuknya name sama dengan value atau apa sih nama key-nya, kemudian value yang mau Anda, state yang mau Anda simpan itu apa. Kemudian ada expires, nanti ada contohnya ya, ini kapan dia akan expire. Kemudian ada path, ya ini akan bentuknya pattern, kemana saya akan kirim. Lalu ada domain, kemana, ke domain mana yang boleh saya kirim cookie-nya, gitu ya. Kemudian ada secure, ada atribut namanya secure, by default false, ini untuk mengenforce apakah cookie hanya akan ditransmisi ketika menggunakan protokol HTTPS saja. Nah, by default false berarti cookie itu akan dikirim menggunakan HTTP, boleh, HTTPS boleh, nggak masalah. Ya, ini aspek security-nya. Kemudian ada HTTP only. Nah, untuk atribut ini digunakan untuk menghindari ya adanya modifikasi atau akses melalui JavaScript API. Ini juga bagian dari security. Yang terakhir adalah same site attribute. Ini untuk merestriksi apakah kita boleh melakukan cross origin request, apakah kita boleh datang dari web yang lain atau tidak, gitu ya.
Nah, Anda cari tahu ya, SAMsite ini agak beda, jadi saya harap Anda menggali lebih jauh. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai bagaimana melakukan manajemen state di sisi server dengan menggunakan yang namanya session. Masih sama, didefinisikan di RFC 6265. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa manajemen state di sisi klien itu memiliki beberapa kekurangan. Meskipun kekurangan ini bukan artinya aib ya, ya ada kekurangannya saja. Yang pertama adalah prone to security problem. Jadi misalnya pencurian pencurian cookie, terus ada masalah confidentiality bisa terjadi, kemudian integrity-nya juga bisa compromise. Nah, ini nanti bagian Anda untuk mencari tahu. Kemudian overhead pada data transmisi data. Ingat bahwa cookie itu ada di browser. Jadi kalau dia mau atau si browser ini mau web servernya membaca state yang dia simpan, tentu state ini harus dikirimkan. Nah kan ketika mengirimkan itu kan mentransmisi kalau misalnya cookie-nya banyak, datanya panjang-panjang lagi, nah itu kan akan membebani koneksi ya, membebani bandwidth ya. Jadi kalau bisa ditekan jumlah data atau jumlah cookie yang ada di browser sehingga lebih efisien. Ya, itu salah satu kekurangannya. Jadi ada overhead di transmission. Alternatif yang bisa kita pakai adalah menyimpan state di sisi server. Nah, dengan menyimpan state di sisi server, maka nanti si klien hanya akan diberikan satu buah cookie saja, yaitu cookie yang isinya kayak tiket gitu ya, session ID isinya ya, SES ID. Jadi si klien akan diberikan SES ID, ini SES ID-mu ya, nanti kalau kamu mau kontak saya, kamu tunjukin aja SES ID-mu itu, nanti saya yang carikan state-state yang berhubungan dengan kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Ingat bahwa SES ID itu adalah nama dari state-nya. Nanti value-nya bisa kayak acak gitu ya, kayak random gitu ya. Nah, untuk SES ID sendiri ini bisa dimodifikasi namanya ya, bisa ya terserah dari konfigurasi Anda sih, cuman biasanya namanya SES ID. Boleh diganti boleh. Ingat bahwa session yang terbentuk antara user yang satu dengan user yang lain itu transparan. Transparan itu artinya bukan jadi kelihatan ya, transparan nih, kelihatan, bukan ya. Justru transparan itu artinya tidak kelihatan, ya, tembus pandang. Jadi uh, uh, ketika saya atau misalnya sesi saya atau uh, state saya ketika disimpan di server, ketika saya berinteraksi dengan web, itu tidak akan memengaruhi state orang lain, state Anda misalnya ketika mengakses web yang sama. Misalnya CIS deh. Jadi ketika di CIS, saya mengakses CIS, lalu saya login, saya berinteraksi dengan web, misalnya saya klik sana, klik sini, klik sana, klik sini, itu tidak akan memengaruhi state Anda. Ya, state Anda lagi ngapain ya terserah Anda. Jadi state saya itu tidak terlihat oleh state Anda. Nah, itu yang dimaksud dengan transparan, ya, tidak kelihatan, bukan malah sebaliknya, transparan, wah kelihatan weh, nggak seperti itu ya. Sebelum kita memutuskan untuk menggunakan session, ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah state yang disimpan menggunakan session itu pada faktanya disimpan di dalam memori atau RAM dari server. Ingat, RAM itu kalau listrik padam, dia akan loss. Ya, jadi kalau misalnya ya jauh-jauh ya, misalnya servernya korslet gitu, gitu ya, putus listriknya, maka data yang ada di RAM itu akan loss, dan state yang sempat tersimpan di situ akan loss. Jadi harus hati-hati. Jagalah server, jagalah server. Kemudian ingat bahwa kapasitas RAM dari server ini ada batasnya, ya. Jadi harus diperhatikan kira-kira satu user itu akan memiliki berapa state dan berapa besar space di RAM yang akan digunakan oleh satu orang user. Nah, nanti Anda harus lihat berapa sih jumlah user saya, cukup nggak sih RAM saya. Nah, itu harus diperhitungkan. Jadi capacity dari RAM-nya, ya. Meskipun demikian, menggunakan session itu jauh lebih kencang. Karena apa? Ya dia di RAM.
Kalau di RAM kan aksesnya cepat ya, dari CPU ke RAM itu kayak pick gitu udah nyampe dia, udah bisa dibaca. Tapi kalau state-nya ada di cookie sampai di server dia harus dibuka dulu, harus dibaca dulu, harus diparsing, macam-macam lah ya. Jadi agak takes time. Jadi kalau menggunakan session jauh lebih cepat karena dia sudah di RAM ya. Kemudian Anda juga bisa mengkombinasikan session dengan database storage. Jadi session itu tidak hanya disimpan di RAM saja, tapi juga disimpan di database yang persisten. Kenapa? Ya kalau nanti listriknya padam, masih ada di apa namanya di persistent storage, masih ada di database. Jadi nggak langsung loss. Kemudian dengan menggunakan database, maka ada kemungkinan Anda bisa melakukan scalability. Artinya Anda bisa bikin web server lain yang redundan, kemudian menggunakan database yang sama sebagai penyimpan sesi. Jadi lebih scalable ya. Itu beberapa konsiderasi yang perlu kita ketahui. Berikut ini adalah bentuk skematik yang menunjukkan bagaimana interaksi antara klien atau browser atau user agent dengan server ketika interaksi mereka itu menggunakan atau memanfaatkan session. Nah, di sini diawali dengan adanya request dari klien ya. Jadi si klien ini mengakses resource /index PHP, kemudian bla 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 bla. Nah, ketika request ini sampai di server, server akan membaca requestnya, kemudian melihat apakah ada cookie dengan nama sesID, ya. Kalau ada cookie dengan nama sesID, maka si server ini akan mencari ya ke internal RAM-nya, mana yang namanya sesID sini datanya gitu ya. Nah, jadi dia akan melakukan lookup ke internal RAM-nya. Kemudian kalau sudah ada ya dia akan load, kemudian dia akan melakukan pemrosesan, mengakses database dan lain sebagainya. Lalu dia akan build sebuah response ya. Kalau misalnya tadi sesID-nya nggak ada, artinya ini baru pertama kali user itu berkunjung ke web ini, maka sesID-nya nggak ada, maka si server akan meng-create-kan sesID. Oh, ini sesID-mu ya. Nanti kalau kamu datang lagi ke sini, tolong sesID ini dibawa ya, disertakan ya. Kemudian dikirimlah respons ini kembali ke user agent ke browser, kemudian si browser itu akan menampilkan bla 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 bla. Kemudian si web user itu kemudian melakukan atau meng-create sebuah request lagi, misalnya ke resource/about. Di sana si browser akan menyertakan sesID ya. Kenapa ya? Dia sudah punya sesID. Nah, sesID ini adalah cookie bentuknya ya. Jadi dia akan kirimkan sesID, nanti sampai di server akan baca, oh ini ada sesID nih. Baru dia akan ambil value-value, state-state yang tersimpan di RAM-nya ya. Dia tidak akan mengupas semua, bukan tidak akan mengupas semua ya, tapi dia tidak akan repot untuk memparsing banyak data yang dikirim melalui cookie ya. Dia akan langsung mengambil dari server RAM atau dari database kalau menggunakan database juga. Kemudian dia akan build response ya, responsnya akan dikirim balik ke user agent dan demikian seterusnya. Jadi ini sudah ada dua siklus ya, dua siklus interaksi. Di sini sudah menggunakan session. Berikut ini adalah beberapa hal yang saya sarankan untuk Anda lakukan sehingga Anda bisa lebih mantap lagi di isu ini, di topik kali ini tentang state management. Yang pertama adalah Anda memahami apa sih perbedaan dari memanage state di sisi klien dengan di sisi server. Kemudian apa bedanya gitu ya. Kemudian apa sih bedanya antara path dan domain pada atribut cookie. Selanjutnya ada security, kemudian HTTP only, dan same site attributes itu apa? Anda coba cari yang rinci seperti apa. Kemudian coba Anda baca RFC 6265 dan Anda fokus ke dua buah weakness dari cookie. Yang pertama adalah confidentiality, itu pada chapter 8.5, kemudian ada integrity weakness itu pada chapter 8.6.
Selanjutnya adalah REST application itu menggunakan pendekatan yang berbeda untuk state management. Kira-kira bentuknya seperti apa? Meskipun REST application ini masih akan kita lakukan di paruh berikutnya, tapi baik jika Anda mendapatkan ya slightly idenya lah seperti apa. Baik, demikianlah akhir dari sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao.